Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di atas lautan listrik, petir menyilaukan, melesat di cakrawala dan dibombardir secara brutal ke lautan, menciptakan gelombang pasang tinggi seketika. Gelombang pasang yang dibentuk oleh cairan listrik bentrok dengan sosok cahaya keemasan di permukaan laut. Suara bentrok yang dalam terdengar, sementara sosok itu dipukul mundur beberapa meter. Sosok yang berjalan di tengah lautan listrik ini secara alami adalah Lindong, yang mencoba menerjang jalannya menerobos tes naga hijau. Pada saat ini, tubuhnya sedikit bengkok setelah dia terkena gelombang listrik ini. Ekspresi wajahnya berubah dan dia tampak kesakitan. Cairan listrik ini mengandung energi yang agak keras. Di bawah energi seperti itu, bahkan dengan perlindungan tubuh emas nirvana, rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh jenis korosi itu tidak bisa dihindari. Kemudian, Lindong meluruskan tubuhnya kembali, melawan gelombang pasang. Setelah berjalan hampir setengah hari, dia telah mengalami situasi seperti itu berkali-kali. Rasa sakit yang disebabkan oleh cairan listrik agak menyiksa. Namun, meskipun itu menyakitkan, Lindong menemukan beberapa celah ketika dia dipukul terus-menerus oleh rasa sakit yang hebat. Tampaknya, setiap kali tingkat rasa sakit mencapai klimaksnya, energi kekerasan akan melepaskan suatu bentuk energi aneh. Energi ini sangat lemah. Setiap kali itu muncul, itu akan menghilang ke dalam tubuh Lindong. Jika bukan karena persepsi tajamnya, dia tidak akan menyadarinya. Energi aneh yang merembes keluar dari cairan listrik tidak meningkatkan daya Yuan Lindong. Namun, dia bisa merasakan bahwa dia tanpa sadar diperkuat oleh energi aneh itu. Setelah dia diperkuat, sepertinya dia bisa memiliki perlawanan terhadap cairan listrik ini. Meskipun rasa sakitnya masih sangat menyiksa, itu jelas lebih baik daripada awalnya. Namun, untuk mencapai tahap itu, seseorang mungkin tidak menyadari intensitas rasa sakit yang harus ditanggungnya. Jika pikiran seseorang tidak tahan atau jika dia cukup lemah, seseorang mungkin tidak akan dapat bertahan. Lindong menghapus cairan listrik di kepalanya, menatap ke lautan listrik yang masih belum berakhir sebelum dia mengerutkan kening sedikit. Berdasarkan dugaannya, pada tingkat ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Dan jelas, Lindong tidak mampu membayar waktu itu. Dalam setengah tahun, Perang Hundred Empire akan dimulai. Sebelum itu dimulai, dia harus sudah melewati tes naga hijau dan mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau. Bukan tidak mungkin untuk menaikkan kecepatan, ucap Little Martin di dalam dirinya. Apakah Anda punya solusi? Ucap Lindong sedikit kaget dan bertanya pada Little Martin. Cairan listrik ini memang mengandung semacam energi penguatan. Itu hanya akan keluar pada puncak rasa sakit Anda. Namun, energi yang dilepaskan secara otomatis hanya 1/10 dari jumlah total energi yang benar-benar terkandung dalam cairan listrik. Selama Anda dapat menyimpan sisa 90% energi, kecepatan penguatan tubuh Anda akan meningkat secara alami, ucap Little Martin menjelaskan dengan santai. Lalu, apa selanjutnya? Ucap Lindong. Dia tahu bahwa tidak akan ada makan siang gratis di dunia ini. Tidak ada apa-apa, hanya saja rasa sakit yang harus Anda tanggung akan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, ucap Little Martin menyeringai. 10 kali, ucap Lindong. Sudut matanya berkedut. Meskipun dia telah membuat persiapan mental, tubuhnya masih tetap gemetar. Itu memang sesuatu yang tak tertahankan. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kecepatan penguatan tubuh Anda. Tentu saja, itu tergantung pada Anda. Apakah Anda bisa atau tidak? Ucap Little Martin menjawab. Tentu saja saya tidak punya pilihan, bukan? Ucap Lindong sepertinya tidak berdaya. Kemudian, dia menatap ke kejauhan dan berkata, saya serahkan pada Anda untuk mengumpulkan energi yang tersisa. Dan untuk menahan rasa sakit, serahkan pada saya. Ayo mulai, ucap Lindong mengepalkan tinjunya dan matanya terfokus tiba-tiba. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju. Ketika Lindong mulai berjalan lagi, cairan listrik ditularkan lagi dari kaki ke tubuhnya. Sekaligus rasa sakit yang luar biasa datang melanda lagi. Saya akan mulai sekarang. Anda harus menanggung rasa sakit ini sendiri. Jika Anda sudah tidak bisa menangani rasa sakit itu, beritahu saya secepatnya, ucap Little Martin. Saat energi kekerasan mengalir ke tubuh Lindong sekali lagi, seketika Lindong bisa merasakan rasa sakit yang tajam di tubuhnya meningkat. Keringat dingin terus menetes dari dahinya. Tanpa diduga, rasa sakit yang tajam itu bisa sangat brutal.
Setelah lama berada dalam keadaan seperti itu, Lindong yang pucat akhirnya merasakan rasa sakit itu secara bertahap berkurang. Saat rasa sakit yang hebat memudar, energi aneh yang lama ditunggu-tunggu Lindong akhirnya tiba seperti hujan membanjiri dirinya. Energi aneh meluas melalui anggota tubuhnya dan ke tulang-tulangnya. Pada saat itu, otot, saraf, dan sel Lindong yang mati rasa oleh rasa sakit mulai menunjukkan tanda-tanda menguat. Energi yang dia habiskan karena rasa sakit yang hebat sebelumnya telah pulih sedikit demi sedikit sekarang. Kekuatan yang dia rasakan sebelumnya menjadi semakin kuat. Ini memang efektif, ucap Lindong merasakan kekuatan di tubuhnya. Suasana hatinya meningkat secara tiba-tiba dan kilatan kebahagiaan melintas di matanya. Pada tingkat ini, ia bahkan mungkin memenuhi syarat untuk menghadapi kesengsaraan nirvana kedua dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun tes naga hijau ini menyakitkan, sebenarnya ini adalah tempat latihan yang ideal. Saat ini, tidak ada banyak waktu tersisa, dan dia tidak mungkin membuang waktu lagi di tempat ini. Segera setelah itu, dia melakukan sedikit penyesuaian. Dia melangkah maju dan terus berjalan. Tidak peduli seberapa besar laut listrik itu, pasti ada akhirnya. Waktu diam-diam berjalan di lautan listrik. Suatu hari, tak terasa sudah 10 hari. Lindong akhirnya bertahan melalui penderitaannya. Bahkan, Little Martin agak terkejut dengan sifatnya yang teguh ini. Sebenarnya bukan rasa sakit yang berkurang. Sebaliknya, sebenarnya itu karena tubuh Lindong mulai semakin terbiasa dengan rasa sakit yang menyiksa. Terutama ketika mencapai hari ke-10, tubuh Lindong tampaknya mengembangkan antibodi untuk menahan kekuatan kasar dari lautan listrik. Rasa sakit yang hebat itu mulai mereda secara signifikan. Namun, meskipun Lindong mulai mengembangkan antibodi, dia masih tidak bisa melihat ujung lautan listrik. Lindong sedikit bingung pada situasi ini, namun dia tidak panik sama sekali. Karena ini seharusnya menjadi ujian, pasti akan ada titik akhir. Dengan pikiran ini, Lindong terus berjalan di lautan listrik yang luas ini selama 5 hari lagi. Kilatan perak turun dari awan hitam terus-menerus. Akhirnya, mereka menghantam lautan listrik dan menciptakan gelombang pasang petir setinggi langit. Ketika gelombang pasang bentrok melawan Lindong dengan kejam, dia bahkan tidak bergeming. Banyak cairan listrik membanjiri tubuhnya. Namun, itu tidak bisa lagi menyebabkan rasa sakit di tubuhnya yang telah melewati setengah bulan pelatihan di lautan listrik ini. Lindong menggunakan telapak tangannya untuk menggesek cairan listrik di tubuhnya. Dalam waktu setengah bulan, tubuhnya telah menguat secara signifikan. Setelah melalui rasa sakit menyiksa yang orang biasa tidak bisa bayangkan, dia akhirnya menerima hadiah yang layak. Lindong menatap ke kejauhan dan melihat lautan listrik keperakan yang kemilau dan mengerutkan alisnya. Menurut persepsinya, saat lautan listrik tidak bisa lagi menyebabkan tubuhnya melemah secara signifikan, pada titik waktu ini, tes ini sepertinya tidak berguna. Ini seharusnya segera berakhir, gumam Lindong sambil menatap lautan listrik. Seketika, suasana sekitarnya tiba-tiba membeku. Di tengah lautan listrik, banyak pusaran air muncul. Lindong menunduk dan melihat lautan listrik bergulir di bawah kakinya. Segera setelahnya, matanya membesar dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dari bawah lautan listrik. Seluruh tempat itu tampak sangat menakutkan. Lindong tampak seolah-olah menghadapi musuh yang hebat ketika dia melihat perubahan yang tak terduga. Meskipun dia sudah memiliki kemampuan untuk bertahan di lautan listrik ini setelah setengah bulan lewat, cahaya emas terang dengan cepat menyebar dari dalam tubuhnya. Tubuh emas mengkilatnya samar-samar mengandung cahaya perak samar di dalamnya, seolah-olah ada cahaya petir di bawahnya. Tampak seolah-olah itu semakin kuat dan lebih tangguh. Setengah bulan menghadapi tekanan jelas memungkinkan kekuatan Lindong untuk mencapai tingkat yang berbeda. Sementara Lindong benar-benar fokus pada lautan listrik yang berputar, Little Martin sekali lagi muncul. Matanya sedikit kaget ketika melihat hal ini. Lindong menatap warna yang semakin intens ini. Matanya tiba-tiba menyusut. Di detik berikutnya, dia menemukan bahwa bayangan yang sangat besar tampaknya melonjak dari dalam lautan listrik. Sosok itu sangat buram tetapi sangat besar. Sepintas, seperti segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki ditutupi oleh bayangan ini. Lindong tanpa sadar merasa kepalanya menjadi mati rasa saat dia memikirkan ukuran sosok itu. Segera dia dengan cepat mundur. Gelombang menyapu tubuh Lindong dan petir berlama-lama di atas tubuhnya. Berulang kali memancarkan banyak busur petir. Meskipun Lindong telah secara bertahap diperkuat, dia masih dengan paksa dikirim terbang 1000 kaki karena kekuatan liar dan kekerasan ini. Baru kemudian dia perlahan mendarat di lautan listrik. Benda yang muncul di permukaan laut adalah makhluk luar biasa yang tidak bisa dilihat ujungnya. Tubuh makhluk besar ini berwarna hijau tua dan ditutupi dengan sisik terang. Tubuhnya meringkuk dan sekeras baja.
Sejenis tekanan menakutkan menyebar seperti kekuatan surga darinya. Saat itu, Lindong merasakan energi mental di sekitar tubuhnya dipaksa kembali ke Niwan Palace oleh tekanan ini. Apakah ini seekor naga? Ucap Lindong saat dia menyaksikan makhluk besar ini. Bahkan suaranya mengandung sedikit ketakutan di dalamnya. Dia telah melihat banyak demonic beast yang kuat, termasuk beberapa demonic beast dengan garis darah naga di dalamnya. Namun, jelas ada perbedaan besar antara demonic beast dan makhluk luar biasa di depannya. Naga hijau, ucap Little Martin. Di bahu Lindong juga terkejut oleh makhluk luar biasa yang tiba-tiba muncul. Tidak disangka bahwa saya benar-benar dapat melihat naga hijau yang memiliki darah naga asli di tempat ini. Benar-benar sebuah nostalgia, ucap Little Martin. Sudut mulut Lindong tanpa sadar mengejang setelah mendengar kata-kata ini. Orang ini, mungkinkah dia benar-benar memakan naga di masa lalu? Celestial Demon Martin sebenarnya seagresif itu, dan mereka bahkan berani melawan suku naga yang berdiri di puncak dunia binatang setan. Little Martin melambaikan cakarnya, dan cahaya berwarna hitam melingkar melilit tubuh Lindong, mengisolasi tekanan kuat pada saat yang sama. Suku naga mungkin kuat, tetapi tidak ada yang tidak dapat dikalahkan di dunia binatang. Selain suku Celestial Martin, ada beberapa suku kuat lainnya yang dengan sengaja mencari masalah dengan mereka. Salah satu contohnya adalah suku burung raksasa yang mengagumkan. Orang-orang itu suka makan suku naga. Tentu saja, suku naga bukanlah udang yang lemah. Jika suku burung raksasa mengerikan ingin memakannya, mereka harus membayar harga yang lumayan. Tidak jarang, suku burung raksasa akhirnya dimakan sebagai gantinya. Kedua suku ini dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan yang berusaha untuk membunuh satu sama lain, ucap Little Martin tertawa. Lindong menghapus keringat dingin. Sepertinya dunia binatang setan ini cukup rumit. Monster binatang biasanya sangat berbakat sejak lahir. Hahaha, tidak disangka kalau aku sebenarnya bisa melihat seseorang dari suku Celestial Martin di sini, ucap sesosok tertawa lembut tiba-tiba muncul di atas lautan listrik ini, sementara Lindong menyeka keringat dinginnya. Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa itu. Matanya mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Setelah itu terfokus pada kepala raksasa naga hijau. Ada sosok berpakaian hijau di tempat itu yang duduk dengan tenang. Penampilan sosok hijau itu cukup tampan. Wajahnya juga mengandung senyum hangat. Orang itu sama dengan naga hijau ini. Itu hanya jiwa yang tersisa. Tidak perlu terkejut, ucap Little Martin mengangkat kepalanya, menatap sosok itu dan berbicara kepada Lindong. Jika saya menebak dengan benar, seluruh domain ini seharusnya dibuat olehnya. Dia seharusnya menjadi kepala dari aula naga hijau ini, ucap Little Martin lagi. Namaku Kingxi. Kebanyakan orang memanggilku Green Dragon King, ucap sosok berpakaian hijau sambil tertawa berkata. Raja Naga Hijau Kingxi. Tampaknya orang ini memang penguasa dari aula naga hijau ini, dan juga salah satu orang yang bertanggung jawab atas aliansi Tianggang. Akhirnya ada seseorang yang masuk di sini setelah bertahun-tahun. Sebelum Anda, ada juga orang lain yang mencoba. Namun, semua tulang mereka akhirnya dikubur di lautan listrik ini, ucap Kingxi ini, menundukkan kepala menatap Lindong dengan tersenyum. Lindong dari generasi muda menyapa Raja Naga Hijau, ucap Lindong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Tidak peduli apa situasinya, tidak ada salahnya untuk menjadi sedikit lebih sopan ketika menghadapi setan tua semacam ini yang ada selama zaman kuno, walaupun itu hanyalah sisa-sisa bayangan atau fragmen. Tidak perlu membuang waktu. Bukankah kamu datang ke tempat ini karena warisan dari Aula Naga Hijau? Karena bayangan sisa orang ini telah muncul, itu berarti kamu telah lulus tes Naga Hijau. Dia seharusnya segera menyerahkan warisan kepadamu sekarang, ucap Little Martin di samping meringkuk mulutnya dengan tidak sabar. Ya, dia benar. Siapapun yang lulus ujian naga hijau memang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan aula naga hijau saya, ucap Kingxi hanya tersenyum dalam menghadapi cara sederhana Little Martin. Setelah itu, tatapannya berhenti pada Lindong. Saat ini, Lindong sepertinya merasakan bahwa tubuhnya tak bergerak di bawah mata pemindaian tersebut. Lindong jelas tidak dapat menghentikan pemindaian yang sepertinya berbeda ini. Namun, tepat ketika dia merasa tak berdaya, jimat batu misterius, simbol leluhur melahap, dan formasi alam semesta kuno di tubuhnya benar-benar bergetar pada saat ini, dan riak segera menyebar dengan cara seperti kilat. Udara di depan Lindong tiba-tiba meledak. Tubuh Kingxi yang duduk di naga hijau juga sedikit gemetar. Matanya yang tenang akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bocah kecil ini mungkin tampak biasa, tetapi dia bukan seseorang yang dapat Anda dorong ke keadaan seperti saat ini, ucap Little Martin tertawa aneh. Sepertinya saya telah salah menilai dia. Tidak disangka bahwa harta semacam itu sebenarnya tersembunyi di dalam tubuhnya, ucap Kingxi tertawa sesaat. Baiklah,
Mari kita hentikan omong kosong ini. Serahkan warisan itu, ucap Little Martin melambaikan cakarnya dan menekan. Kingsley tersenyum dengan sopan. Dia segera mengangguk dan berkata, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu memang bisa mendapatkan warisan Aula Naga Hijau. Namun, Anda memiliki dua pilihan. Hah? Lindong sedikit terkejut saat dia mengangkat matanya. Jika orang yang biasa tiba di sini, dia tidak akan memiliki pilihan kedua. Namun, Anda tampaknya sedikit berbeda, ucap Kingsley tersenyum dengan makna yang lebih dalam. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan dua bola cahaya hijau bergegas keluar dari lengan bajunya sebelum menggantung di langit. Ini adalah dua seni bela diri terkuat di Green Dragon Hall atau Aula Naga Hijau. Mereka bisa mencapai tingkat seni bela diri jiwa kelas tinggi. Jika Anda berhasil mempraktekannya, bukan suatu masalah untuk menantang orang lain di semua level, ucap Kingsley lagi. Dua seni bela diri jiwa kelas tinggi, ucap Lindong terkejut. Dia tidak mengharapkan Kingsley menjadi sangat dermawan. Jika di dunia luar, mungkin bahkan sekte super tidak akan mampu mengendalikan diri dan akhirnya segera merebutnya. Seperti apa kedua pilihan itu? Ucap Lindong mengedipkan matanya. Dia tidak langsung menerima dua seni bela diri. Pertama adalah warisan dari Green Dragon Hall atau Aula Naga Jiwa. Pilihan kedua adalah warisan dari saya, ucap Kingsley tersenyum menatap Lindong dan menjawab. Hal ini menyebabkan Lindong bahkan Little Martin tercengang. Apakah Kingsley ini bukan anggota dari Green Dragon Hall? Gumam Lindong. Saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas masalah apa yang terjadi selama zaman kuno kepada Anda berdua. Sekarang, mana yang akan Anda pilih? Ucap Kingsley melambaikan tangannya. Lindong merenung sejenak sebelum perlahan berkata, saya memilih yang terakhir. Yang terakhir secara alami mengacu pada warisan dari Kingsley. Meskipun Lindong tidak menyadari identitas sebenarnya, di suatu tempat di lautan listrik, atmosfer tampak membeku sesaat. Dua tatapan penuh rasa kagum terfokus dengan bingung pada sosok yang duduk di kepala naga hijau. Untuk sesaat, otak mereka tampak buram. Kingsley tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum lembut sambil melihat ke arah Lindong dan Little Martin. Di bawah tatapannya, Lindong akhirnya kembali ke akal sehatnya. Tampilan yang rumit ada di wajahnya saat dia menatap Kingsley. Dia kemudian bergumam, bagaimana mungkin? Itu memang tidak mungkin. Kingsley pasti seseorang dari zaman kuno. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia hidup. Bahkan, tulang belulang para praktisi dari zaman itu tidak akan bertahan sampai hari ini. Bagaimana mungkin seseorang dari masa itu masih hidup? Tidak mungkin bagi individu biasa untuk hidup begitu lama. Namun, itu cerita yang berbeda untuk para praktisi super yang telah melampaui kehidupan dan mati. Namun, level seperti itu dianggap sangat langka bahkan di zaman kuno, ucap Little Martin perlahan menjelaskan karena akhirnya tersadar. Melampaui kehidupan dan kematian, ucap Lindong bergidik memikirkan hal ini. Itu benar-benar asing baginya. Mungkinkah orang tua bermata hitam yang dia temui sebelumnya di Great Wasteland Ancient Tablet berada di level seperti itu ketika dia berada di puncaknya? Tampaknya naga hijau Kingsley ini memang misterius. Menurut apa yang saya ketahui, ada bencana di langit dan bumi selama zaman kuno. Selama periode itu, banyak praktisi elit meninggal, ucap Little Martin menghela nafas dalam-dalam. Bencana? Lindong terkejut. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat suatu penglihatan tentang zaman kuno dari salah satu mayat yang tersisa di Great Wasteland Ancient Tablet. Entitas gelap dan jahat yang tidak diketahui itu, dan bahkan orang tua bermata hitam yang memiliki simbol leluhur yang melahap sulit untuk dihadapi. Mungkinkah ada hubungan antara dua peristiwa ini? Sepertinya ingatan yang diwariskan dari Celestial Demon Martin tidak sepenuhnya hancur. Kamu masih ingat bencana kuno? Ucap Kingsley tertawa pada saat ini. Saat Lindong memikirkan ini, dia diam-diam gemetar ketakutan. Apakah bencana itu begitu menakutkan? Waktu itu hanya karena keberuntungan murni bahwa saya dapat bertahan hidup. Tentu saja, kekuatanku pada saat itu tidak dianggap berada di top. Hanya setelah periode waktu itu, saya bisa mencapai beberapa pencapaian. Jika tidak akan semudah itu untuk bertahan hidup melalui musibah besar itu, ucap Kingsley tertawa dengan jelas. Kemudian dia kembali menatap Lindong dan berkata, Anda sangat ambisius untuk menginginkan warisan saya. Namun, saya harap Anda memiliki bakat yang cukup untuk melengkapi ambisi Anda. Mata Lindong sedikit membeku. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Kingsley. Setelah melihat ini, Kingsley mengangkat alisnya. Kemudian dia mengarahkan jarinya keluar sebelum seberkas cahaya hijau mengalir tanpa batas dan membentuk naga hijau berukuran mini di udara. Melalui tampilan kekuatan itu, bahkan Lindong bisa merasakan aura bahaya.
Warisan yang akan saya berikan kepada Anda terkandung di dalamnya. Apakah Anda dapat memperolehnya atau tidak, itu bergantung pada kemampuan Anda sendiri, ucap Kingxi berdiri di kepala naga hijau dan melambaikan lengan bajunya. Segera, naga hijau mini meraung ke langit. Saat meraung, awan hitam di langit mulai berayun dan berguling dengan panik. Sementara banyak kilatan petir mulai jatuh dari langit berulang kali. Pada saat ini, dengan sapuan ekor naga, petir di langit meledak. Seketika, naga hijau berubah menjadi seberkas sinar hijau, disertai dengan gelombang kejut, itu melesat menuju Lindong dengan kecepatan kilat. Sinar hijau itu dicetak pada mata Lindong, wajahnya menjadi semakin serius juga. Dia bisa merasakan energi yang menakutkan yang diterangi oleh sinar hijau. Jika dia akan terkena itu, bahkan jika dia memiliki tekad yang kuat untuk hidup, dia akan mati di tempat. Namun pada saat ini, jelas tidak mungkin untuk mundur. Jika dia menginginkan warisan, dia harus mendapatkan pengakuan Kingxi. Rupanya, serangan yang masuk ini adalah tes Kingxi. Jika dia tidak bisa menahan sinar hijau, dia hanya bisa patuh menerima warisan aula naga hijau saja. Mengingat keperkasaan Kingxi, dia tidak akan puas untuk memberikan warisannya kepada seorang individu biasa-biasa saja. Pada saat ini, lonjakan Yuan Power, energi mental, dan kekuatan Devouring semua diaktifkan dan disalurkan dengan panik oleh Lindong ke formasi alam semesta kuno di dantiannya. 5 pilar cahaya berwarna hitam melesat keluar dari tubuh Lindong dan meledak ke langit. Awan hitam di langit dirobek dan petir dalam awan hancur oleh pilar cahaya. Energi ini, gumam Kingxi memeriksa pilar cahaya yang ditembak keluar dari tubuh Lindong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini sebenarnya Fusion Force, Yuan Power, energi mental, dan kekuatan Devouring? Saya tidak menyangka simbol leluhur melahap berakhir di tangan Anda. Apakah orang bermata hitam itu juga mati? Gumam Kingxi. Great Desolate, penjara tangan surgawi. 5 pilar cahaya hitam keabu-abuan melayang ke langit dan diwujudkan menjadi 5 jari besar kuno keabu-abuan. Kemudian jari-jari besar berbaris bersama dan membentuk tangan besar keabu-abuan hitam yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Bayangan samar yang terlihat dari langit dan bumi muncul sekali lagi. Great Desolate, penjara tangan surgawi ini adalah seni bela diri yang paling kuat yang bisa digunakan Lindong. Dan saat ini, energi yang memicu seni bela diri ini adalah energinya yang paling kuat, yaitu kekuatan fusion atau gabungan. Dengan kata lain, gerakan ini adalah senjata terkuatnya. Great Desolate, penjara tangan surgawi, seni bela diri kaisar besar yang tersesat. Seorang rekan yang tidak dapat diprediksi, ucap Kingxi menatap bayangan yang hampa dengan tatapan yang rumit di matanya. Yuan Power di mata Lindong hampir mengental. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat pertempuran. Dia mengangkat kepalanya tanpa gentar dan melihat sinar hijau yang masuk. Kemudian ia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Tangan hitam keabu-abuan yang besar di langit kemudian menyapu ke bawah. Ada suara gemuruh terus-menerus di atas lautan listrik, seolah-olah seluruh laut sedang diangkat oleh tangan besar. Tangan besar mendesing ke bawah dan bertabrakan dengan sinar hijau itu. Ketika tabrakan terjadi, tampaknya bahkan dimensi ruang pun bergetar. Beberapa gelombang pasang dari cairan listrik menyapu. Gelombang besar ini menekan Lindong yang berdiri paling dekat dengan titik kontak. Untungnya, ia mampu beradaptasi dengan cairan listrik setelah melalui pelatihan setengah bulan. Meskipun Lindong terlempar ke belakang, tatapannya masih tertuju pada tabrakan. Kemudian dia mendengar suara gertak yang ringan. Itu karena seni bela diri yang pecah adalah sinar cahaya hijau itu. Lindong jelas memperoleh kemenangan akhir. Dalam hitungan detik, itu benar-benar hancur dan pelangi berwarna hijau pucat melesat keluar dari ledakan. Akhirnya itu menembak ke arah Lindong dan masuk ke tubuhnya. Cahaya hijau menyelimuti tubuh Lindong, namun dia sepertinya tidak mengalami cedera. Pada saat ketika dia dipukul oleh pelangi berwarna hijau, dia bisa merasakan bahwa serangkaian informasi tanpa batas masuk ke otaknya. Lindong membentangkan tangannya dan membiarkan cahaya hijau di tubuhnya. Sementara itu, dia menutup matanya dan terus mengambil sejumlah besar informasi yang mengalir ke otaknya. Akhirnya, informasi yang melonjak ke otaknya menyatu dan membentuk 5 kata kuno berwarna hijau tua. Keterampilan naga hijau material surga. Kata-kata kuno itu agung dan luhur. Ini adalah warisan dari Kingxi. Cahaya hijau mengalir di atas lautan listrik. Sesosok terbungkus cahaya hijau di atas lautan petir. Kingxi meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Matanya terfokus pada sosok dalam cahaya hijau. Senyum hangat dan penuh gaya muncul di wajahnya. Ada ekspresi senang dalam senyum itu. Serangan sebelumnya adalah serangan yang sangat kuat. Namun, Lindong benar-benar dapat secara paksa menerimanya hanya dengan kekuatan 1 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, ia tampil cukup baik.
Sudah sangat lama sejak saya telah melihat simbol leluhur yang melahap, gumam Kingxi dengan agak emosional. Little Martin menyaksikan Lindong yang dibungkus oleh cahaya hijau. Namun itu tidak perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Kingxi dan berkata, "Saya tidak pernah berharap Anda menjadi sangat murah hati," ucap Little Martin. Sepertinya suku Celestial Martin Surgawi telah benar-benar terlestarikan. Leluhurmu itu memang memiliki taktik yang sangat bagus. Dia sebenarnya mampu mempertahankan suku selama waktu ini, ucap Kingxi menatap Little Martin tersenyum samar. Apa yang terjadi saat itu? Ucap Little Martin ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, setelah tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Meskipun Little Martin memiliki ingatan yang diwariskan, namun itu masih sangat dangkal. Satu-satunya hal yang diketahui adalah para ahli di dunia ini telah tersapu habis oleh bencana selama zaman kuno. Tak terhitung jumlah ahli top telah meninggal selama malapetaka itu. Kingxi meringkuk bibirnya. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda mungkin akan mengetahuinya di masa depan, tetapi sekarang bukan saatnya," ucap Kingxi. Little Martin merajut alisnya sedikit. Dia bisa mengatakan bahwa Kingxi tampaknya sangat takut akan apa yang disebut bencana ini. Bahkan, orang sekuat itu sebenarnya sangat takut dengan bencana kuno. Seberapa mengerikan bencana itu? Apakah dunia ini benar-benar memiliki sesuatu kemampuan sangat mengejutkan untuk menghancurkan 9 dari 10 ahli dari era kuno? Sementara Little Martin merasa terguncang oleh hal ini, raungan rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari sinar cahaya hijau. Suara itu dipancarkan dari Lindong, namun ada riak samar dan unik di dalamnya. Mata Little Martin menoleh. Orang bisa melihat bahwa tubuh Lindong sebenarnya sedikit bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya. Namun, ternyata ada sesuatu yang hilang dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan langkah itu. Jika seseorang ingin menguasai keterampilan naga hijau material surga ini, aura naga langit adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang. Jika tidak mungkin untuk mulai berlatih, ucap Kingxi tertawa ketika melihat Lindong berulang kali berjuang di dalam cahaya hijau. Aura naga surga? Bukankah itu berarti bahwa warisan yang Anda berikan kepadanya tidak berguna? Ucap Little Martin mengerutkan kening dan melanjutkan. Aura naga surga adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dengan garis keturunan naga asli. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkannya. Kingxi tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan naga hijau besar di bawah kakinya segera melesat ke depan. Setelah itu berubah menjadi sinar cahaya berwarna hijau dan bergegas ke depan. Aura naga surga? Little Martin hanya perlahan mengangguk setelah merasakan riak yang dia kenal. Sinar cahaya berwarna hijau langsung melesat ke tubuh Lindong. Segera sinar cahaya hijau menjadi padat dan benar-benar mulai menggeliat liar di permukaan tubuh Lindong. Aura naga surgawi adalah bagian mendasar dari pelatihan oleh suku naga. Tidak mudah bagi tubuh manusia biasa untuk menerimanya. Namun, saya sudah menyediakan semua yang dibutuhkan. Tetapi, apakah seseorang akan dapat menundukkan naga surgawi langka ini akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Dan jika tidak dapat mengatasi kendala ini, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan untuk menguasai keterampilan naga hijau material surga ini, ucap Kingxi menatap Lindong yang menderu di bawah cahaya hijau. Little Martin tidak berkomentar banyak ketika mendengar hal ini. Jika manusia biasa yang relatif lebih lemah daripada naga ingin menyerapnya, manusia itu harus mengambil banyak resiko. Namun demikian, Little Martin memiliki keyakinan yang kuat terhadap Lindong karena dia bahkan mampu menaklukkan simbol leluhur melahap. Meskipun aura naga ini sangat kuat, sedikit sulit untuk membuat Lindong gagal. Sosok yang dibungkus di bawah cahaya hijau sedang berjuang semakin intens di depan mata Little Martin dan Kingxi. Banyak riak liar terus menyebar dari itu. Di tengah gemuruh, sosok manusia dalam cahaya hijau juga tiba-tiba mengayunkan tangannya dan menghancurkannya ke depan. Angin yang menakutkan menyapu dan langsung menghancurkan lautan listrik di bawahnya, membentuk banyak lubang besar dalam prosesnya. Setelah mengalami rasa sakit, Lindong mulai menunjukkan tanda-tanda terbiasa dengan hal itu. Setelah semua, Lindong sudah terbiasa dengan rasa sakit itu dalam setengah tahun ini di lautan listrik. Saat Lindong secara bertahap terbiasa dengan aura naga surgawi dalam tubuhnya, cahaya hijau juga mulai menggeliat liar di permukaannya. Setelah itu, ini benar-benar memancarkan seperti lapisan sisik di tubuhnya. Dia telah secara bertahap membentuk beberapa kulit naga hijau ya, ucap Kingxi tersenyum dan sedikit mengangguk setelah melihat adegan ini. Raungan lain terpancarkan dari cahaya hijau, namun tidak ada sedikit pun rasa sakit di dalamnya kali ini. Sebaliknya, itu tampak sangat keras dan jelas. Sosok dalam cahaya hijau bergetar dan bergegas keluar dari cahaya hijau yang diserap. Setelah itu, sosok Lindong berdiri dengan mantap di udara.
Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hijau. Cahaya hijau ini berkumpul di luar kulitnya. Tampaknya telah membentuk lapisan kulit khusus. Lindong menunduk dan mengamati tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan mampu merasakan energi menakutkan yang melonjak dan bersiul melalui tubuhnya. Arusnya tidak diragukan lagi, lebih kuat dari dirinya sebelumnya. Betapa seni bela diri yang kuat, ucap Lindong. Kilatan berkedip di matanya. Dari sudut pandang tertentu, keterampilan naga material surga ini mirip dengan transformasi kera iblis yang telah dia latih di masa lalu. Namun, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Berdasarkan informasi yang dia peroleh, jika seseorang ingin menguasai keterampilan naga surga ini, kekuatan seseorang pada dasarnya akan menjadi sesempurna suku naga. Semua orang tahu bahwa suku naga adalah spesies terkuat di antara demonic beast. Dengan demikian, seni bela diri ini sendiri sudah cukup untuk mengguncang dunia. Kekuatan pertahanannya bahkan mungkin lebih kuat daripada tubuh emas nirvana saat ini. Hanya dengan berlatih dan membentuk kulit naga hijau dengan begitu cepat, bakat pelatihan Anda dianggap cukup bagus, ucap Kingxi menatap Lindong yang bersemangat. Terima kasih banyak tetua, ucap Lindong memberi Kingxi sikap hormat dari generasi yang lebih muda. Dia jelas mengerti betapa murah hati hadiah dari Kingxi ini. Karena kamu dapat melihat bayanganku ini, kita memiliki beberapa afinitas. Kingxi melambaikan tangannya dan menghela nafas, menunjukkan ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Selain itu, ini bagus untuk ada ahli tambahan di dunia ini. Lindong sejenak tertegun. Jelas, dia tidak mengerti arti di balik kata-kata Kingxi. Baiklah, saya sudah memberi Anda warisan. Tugas yang diberikan kepada bayangan diri saya ini telah selesai, ucap suara Kingxi baru saja terdengar ketika Lindong menemukan bahwa tubuh Kingxi berangsur-angsur mulai berubah ilusi. Lautan listrik juga akan hilang setelah saya menghilang. Ada sungai pil yang ditinggalkan oleh saya di aula naga hijau ini. Anggap saja hadiah terakhir yang saya berikan kepada Anda, ucap Kingxi menjadi semakin pudar. Akhirnya itu benar-benar lenyap di depan mata Lindong. Lindong, kita akan bertemu lagi di masa depan. Semoga Anda tidak akan mengecewakan saya saat itu. Warisan saya bukan untuk orang biasa-biasa saja. Suara terakhir perlahan bergema di atas lautan listrik ini. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita